Bayangkan kamu berdiri di tepi sebuah dermaga, menatap ke dalam air gelap. Lalu sesuatu bergerak di bawah sana. Seekor ikan besar, biru baja, dengan sirip yang bergerak dengan cara yang aneh. Hampir seperti anggota tubuh yang melangkah. Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang menatap sesuatu yang seharusnya tidak ada. Bukan hantu, bukan makhluk mitos, tapi seekor hewan yang menurut hampir semua catatan telah punah puluhan juta tahun lalu, jauh sebelum manusia pertama menghirup udara. Tapi ia ada di sana, hidup, berenang, nyaris tidak berubah sejak zaman ketika dinosaurus masih menguasai bumi. Jadi pertanyaannya, bagaimana bisa makhluk dari zaman purba masih hidup sampai sekarang? Dan jawabannya membuka salah satu hal paling aneh tentang cara kerja evolusi. Mari mulai dari ikan tadi, namanya coelacanth. Dan kisahnya adalah salah satu kejutan terbesar dalam sejarah sains. Selama lebih dari seabad, para ilmuwan hanya mengenal coelacanth dari fosil. Fosil-fosil yang berusia ratusan juta tahun. Jejak terakhirnya di dalam batuan berhenti sekitar 66 juta tahun lalu. Waktu yang sama ketika dinosaurus besar lenyap dari muka bumi. Kesimpulannya jelas, coelacanth sudah lama punah. Sebuah bab yang ditutup rapat. Sampai suatu hari di tahun 1938, seorang kurator museum muda di Afrika Selatan bernama Marjorie Courtenay Latimer mendapat kabar tentang ikan aneh yang terjaring nelayan. Ketika ia melihatnya, ia tahu ini bukan ikan biasa. Ikan biru besar dengan sirip yang tampak seperti berdaging, tidak seperti ikan manapun yang pernah ia lihat. Ia menghubungi seorang ahli ikan, dan ketika ahli itu akhirnya memastikannya, dunia sains terguncang. Itu adalah coelacanth. Makhluk yang selama ini dikira sudah mati selama puluhan juta tahun, ternyata masih berenang di lautan. Bayangkan menemukan seekor dinosaurus hidup berjalan keluar dari hutan. Kira-kira sebesar itulah kejutannya. Dan coelacanth bukan satu-satunya. Kalau kamu tahu kemana harus melihat, planet ini penuh dengan makhluk-makhluk seperti ini. Hewan yang bentuk dasarnya nyaris tidak berubah selama waktu yang sulit dibayangkan. Ambil kepiting tapal kuda, makhluk dengan cangkang keras seperti helm dan ekor panjang meruncing. Hewan ini sudah berkeliaran di dasar laut lebih dari 400 juta tahun. Itu jauh sebelum ada dinosaurus, bahkan jauh sebelum ada pohon. Kepiting tapal kuda sudah ada ketika kehidupan di daratan baru saja dimulai. Dan hari ini, kamu masih bisa menemukannya terdampar di pantai dengan bentuk yang hampir sama seperti nenek moyangnya ratusan juta tahun lalu. Lalu ada tuatara, reptil dari Selandia Baru yang terlihat seperti kadal biasa. Tapi ia bukan kadal. Ia adalah satu-satunya yang tersisa dari seluruh kelompok reptil yang sebagian besarnya sudah punah sejak zaman dinosaurus. Seekor penyintas tunggal dari cabang keluarga yang nyaris seluruhnya lenyap. Ada juga Nautilus, kerabat gurita, dan cumi-cumi yang bersembunyi di dalam cangkang spiral indah yang polanya nyaris tidak berubah selama ratusan juta tahun. Semua makhluk ini punya satu kesamaan. Mereka terlihat seperti langsung melangkah keluar dari masa lalu yang sangat jauh. Kita menyebut mereka fosil hidup, tapi ini membawa kita ke pertanyaan yang sesungguhnya. Pertanyaan yang jauh lebih menarik daripada sekadar mereka masih ada. Kenapa? Kenapa makhluk-makhluk ini nyaris tidak berubah, sementara makhluk lain berevolusi menjadi bentuk yang sama sekali baru? Untuk menjawabnya, kita harus meluruskan satu kesalahpahaman besar tentang evolusi. Banyak orang membayangkan evolusi sebagai dorongan maju yang terus-menerus. Seolah setiap makhluk harus terus berubah, terus meningkat, menuju sesuatu yang lebih baru dan lebih rumit. Tapi itu bukan cara kerja evolusi. Evolusi tidak punya tujuan. Ia tidak mendorong makhluk untuk berubah demi perubahan itu sendiri. Yang dilakukan evolusi hanyalah menyaring, menjaga apa yang berhasil, dan membuang apa yang gagal bertahan hidup. Dan disinilah kuncinya. Kalau sebuah makhluk sudah sangat cocok dengan lingkungannya, kalau bentuk tubuhnya sudah bekerja dengan sangat baik, maka perubahan besar justru merugikan. Bayangkan sebuah desain yang hampir sempurna untuk tugasnya,
Setiap perubahan acak yang muncul kemungkinan besar akan membuatnya lebih buruk, bukan lebih baik. Jadi seleksi alam justru menghukum makhluk yang menyimpang dan menjaga agar bentuknya tetap stabil. Para ilmuwan menyebut ini seleksi penstabil. Alih-alih mendorong perubahan, seleksi justru menahannya. Dan makhluk seperti koelakant atau kepiting tapal kuda hidup di lingkungan yang sangat stabil. Dasar laut yang dalam nyaris tidak berubah selama jutaan tahun. Tidak ada perubahan musim yang ekstrem, tidak ada gejolak besar, suhu, tekanan, kegelapan, semuanya tetap hampir sama sepanjang waktu yang sangat panjang. Ketika lingkungan tidak berubah dan tubuh sudah bekerja dengan baik, tidak ada tekanan untuk berubah. Bentuk yang lama terus menang, generasi demi generasi. Jadi makhluk-makhluk ini tidak gagal berevolusi. Justru sebaliknya, mereka menemukan solusi yang begitu baik sehingga alam nyaris tidak pernah menemukan alasan untuk mengubahnya. Tapi sekarang twistnya, karena istilah fosil hidup sendiri sebenarnya menyesatkan. Ketika kamu mendengar fosil hidup, kamu mungkin membayangkan makhluk yang benar-benar beku dalam waktu, sama persis dengan nenek moyangnya jutaan tahun lalu, tidak berubah sama sekali. Tapi itu tidak benar. Coelacanth yang hidup hari ini bukanlah spesies yang sama persis dengan yang ada di fosil jutaan tahun lalu. Ia adalah kerabat modern mereka. Di dalam, pada tingkat gen, makhluk-makhluk ini terus berevolusi seperti makhluk lainnya. Yang tetap sama hanyalah bentuk luarnya, rancangan dasarnya. Karena rancangan itu memang masih bekerja. Jadi mereka bukan makhluk yang berhenti di masa lalu. Mereka bukan primitif, mereka bukan versi setengah jadi dari sesuatu yang lebih baru. Mereka sama modernnya dengan kita. Mereka sudah melewati jumlah waktu evolusi yang persis sama dengan yang kita lewati. Setiap makhluk yang hidup hari ini, tanpa kecuali, adalah ujung dari garis keturunan yang sama panjangnya. Bedanya, garis keturunan mereka menemukan bentuk yang berhasil jauh lebih awal dan mempertahankannya. Bahkan Charles Darwin sendiri yang mempopulerkan istilah fosil hidup sebenarnya memaksudkannya secara longgar. Para ahli biologi modern sering memperingatkan agar kita tidak menganggap makhluk-makhluk ini sebagai sesuatu yang benar-benar terhenti dalam waktu. Lalu, apa yang membuat sebuah garis keturunan bisa bertahan begitu lama? Sebagian besar adalah kombinasi dari keberuntungan dan ketahanan. Mereka cenderung hidup di lingkungan yang stabil dan terlindung. Mereka seringkali mampu bertahan di tempat-tempat di mana makhluk lain kesulitan. Dan yang paling penting, mereka berhasil melewati bencana-bencana besar yang memusnahkan begitu banyak makhluk lain. Pikirkan tentang itu sejenak. Kepiting tapal kuda telah melewati beberapa kepunahan massal terbesar dalam sejarah bumi. Peristiwa-peristiwa yang memusnahkan sebagian besar kehidupan di planet ini. Bencana yang menghapus hampir semua yang ada. Dan setiap kali, entah bagaimana, makhluk kecil bercangkang helm ini bertahan. Sementara raksasa-raksasa di sekitarnya lenyap, ia terus melangkah di dasar laut. Sekarang, mari kita kembali kepadamu. Kamu hidup di planet yang sama dengan makhluk-makhluk ini. Sekarang, pada saat yang sama. Ketika kamu berjalan di pantai dan melihat kepiting tapal kuda, kamu tidak sedang melihat gambar di buku sejarah. Kamu sedang menatap sesuatu yang bentuknya sudah ada sebelum ada dinosaurus, sebelum ada pohon berbunga, sebelum benua-benua berada di posisinya yang sekarang. Dalam skala waktu itu, kita manusia baru saja tiba. Kita adalah pendatang paling baru, sebuah kedipan mata di ujung sejarah yang sangat panjang, dan makhluk-makhluk ini adalah saksi yang masih hidup. Jembatan yang menghubungkan dunia kita hari ini dengan dunia yang tak terbayangkan tuanya. Tapi ada sisi yang lebih gelap dari cerita ini. Banyak dari makhluk-makhluk luar biasa ini kini terancam. Mereka bertahan melewati asteroid, melewati zaman es, melewati kepunahan massal yang menghapus dunia berkali-kali. Tapi mereka kesulitan bertahan menghadapi kita. Perusakan habitat, perburuan, perubahan lingkungan yang cepat akibat manusia, semua itu mengancam makhluk-makhluk yang telah bertahan selama ratusan juta tahun. Ada sesuatu yang membuat hati bergetar tentang itu. Makhluk yang selamat dari akhir dunia berkali-kali kini menghadapi ancaman dari spesies yang baru saja muncul kemarin.
Jadi, bagaimana bisa makhluk dari zaman purba masih hidup sampai sekarang? Jawabannya bukan karena mereka berhenti, bukan karena mereka primitif, tapi karena jauh di masa lalu mereka menemukan sebuah cara untuk hidup yang begitu berhasil sehingga waktu nyaris tidak bisa menyentuhnya. Mereka adalah pengingat bahwa evolusi bukan tangga menuju kesempurnaan. Ia hanyalah cerita tentang apa yang berhasil bertahan. Dan lain kali kamu melihat seekor makhluk yang tampak aneh, kuno, seolah berasal dari dunia lain, ingatlah sejenak. Kamu mungkin sedang menatap seorang penyintas, sesuatu yang membawa di dalam tubuhnya sebuah rancangan yang lebih tua daripada hampir semua hal yang pernah kamu kenal. Sesuatu yang sudah ada di sini jauh sebelum kita. Dan kalau kita cukup bijak untuk membiarkannya, mungkin akan tetap ada di sini lama setelah kita pergi.